Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bikum wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iris salihin fid dharain amin. Fasl tsamin wal 20. Amradul qulubi adarru wa akhdar wa ashba'u wa ashna'u min amradil ajsami min jihatin katsiratin wa wujuhin muta'addidatin wa ashaddu dhalika dararan wa a'damuhu khataran anna maradul qarbi yadurru al-'abda fi dinihi alladhi huwa ra'su mali sa'adatihi fid dunya wal akhirah ويضره في آخرته الذي هي دار البقاء والدوام والخلود أبد الأبد وأما مرض الجسم فليس يضر الإنسان إلا في دنياه الزائلة المنقضية على القرب وفي البدن الذي هو معرض للآفات والفناء في أسوأ الأوقات وهو أعني مرض الجسم مع ذلك ينفع الإنسان في دينه وفي آخرته نفعا كثيرا لما رتب الله عليه من الثواب العظيم ومن الفوائد والمنافع الكثيرة العاجلة والآجلة على وفق ما ورد في الآيات والأخبار من ثواب الأمراض والمصائب النازلة بالأجسام. ثم إن أمراض القلوب لما كانت لا تدرك بالحس ولا يجد الإنسان لها الألما محسوسا خفيت وتعسر العلم بها والوقوف عليها وقال الاهتمام لها وضعفت عناية بطلب مداواتها وعلاجها وهي كما قال الإمام الغزالي رضي الله عنه كبرس على وجه من لا مرآة له وإذا أخبره غيره به ربما لم يصدقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال الشيخ المؤلف الإمام كتب الإرشاد وغوث العباد سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد العداد رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسن في الدارين آمين. Al-Faslu Tsamin wal 20. Fasal yang ke-28 tentang adanya penyakit di dunia ini, entah itu penyakit hati atau penyakit yang ada di badan. Amradul qulubi adarru wa akhtar. Penyakit-penyakit hati itu lebih bahaya. Adar wa akhtar sama. Lebih bahaya. Wa absya'u wa ashna. Lebih buruk dan lebih jelek atau lebih keji. Min amradil ajsam, daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam yang berada di badan atau tubuh. Jisim. Min jihatin katsirah, dari beberapa arah yang banyak atau dari sudut-sudut yang banyak. Wa wujuhin mutaaddidah, dan dari bentuk-bentuk yang bermacam-macam atau arah-arah yang bermacam-macam. Itu. Wa ashaddu dzalika dararan wa a'dhamuhu khataran anna maradul qalbi yadurrul abda fi dinihi. Dan paling bahayanya dan paling besarnya bahayanya anna maradul qalb, bahwasannya penyakit hati tersebut yadurrul abda, membahayakan orang tersebut, hamba tersebut, fi dinihi, di dalam agamanya. Alladzi, yang huwa ra'su mali sa'adati, yang mana penyakit hati tersebut kalau sudah masuk ke dalam agama, membahayakan kepada seorang hamba, kemudian berpengaruh kepada agamanya, ini sangatlah bahaya. Karena apa? Yang namanya adanya penyakit hati yang bersangkutan dengan agama, itu huwa ra'su mali sa'adati, yang mana agama itu adalah ra'su mali sa'adati, yaitu modal kebahagiaan seorang hamba tersebut di dunia dan akhirat. Ini. Jadi penyakit hati
Ini memang macam-macamnya banyak. Macam-macamnya banyak. Nanti akan diterangkan. Nah, kemudian kalau sampai menjangkit kepada agamanya, maksudnya berpengaruh terhadap agamanya, ini paling bahaya. Sebenarnya yang namanya agama adalah ra'sumal, yaitu modal utama kebahagiaan dia di dunia dan akhirat. Ya. Nah, kalau akhirat itu semua orang paham. Di dunia orang disangka yang namanya bahagia ya pokoknya bahagia itu. Ternyata bahagia itu fleksibel. Itu tidak harus diukur dengan kesenangan atau dengan sesuatu yang mewah, tidak. Wa yadurruhu fi akhiratihi, dan membahayakannya di akhirat, di dalam akhiratnya, allati yang hiya darul baqa, yang mana akhirat tersebut adalah darul baqa, rumah atau tempat tinggal abadi yang kekal, wad dawam, terus menerus, wal khulud, abadi, abadal abad, selama-lamanya. Wa amma maradul jisim, adapun penyakit badan, falaysa yadurrul insana, maka tidaklah membahayakan manusia kecuali di dunia saja. Az-zailah, yang mana di dunia ini akan hilang. Al-munqadhihah, akan habis, alal qurbi, dengan waktu yang dekat. Wa fil badanil ladzi huwa mu'arradun lil afat wal fana fi asra'il awqat, dan di badan itu, yang mana badan itu pasti mu'arradun lil afat, pasti dihadang oleh atau dihadangkan, disodorkan kepada al-afat, penyakit-penyakit atau musibah-musibah, wal fana, dan kebinasaan atau sesuatu yang akan hilang, fi asra'il awqat, di waktu yang cepat. Wa huwa a'ni maradul jismi, yang saya maksud adalah penyakit badan. Ma'adzalik, wa huwa a'ni maradul jismi ma'adzalik yanfa'ul insanu fi dini. Dan yang saya maksud di sini yang namanya maradul jisim, sakit badan itu, ma'adzalik, bersamaan hal tersebut, bermanfaat bagi manusia di agamanya. Fi akhiratihi, dan di akhiratnya, naf'an katsiran, yaitu ada manfaat yang sangat banyak. Lima rattaballahu alaihi minas sawabil azim, untuk apa-apa yang Allah telah mempersiapkan, menertibkan atau mensiapkan adanya daripada pahala yang sangat besar. Wa minal fawaid wal manafil katsir al-ajil wal ajil, dan daripada faedah-faedah dan manfaat-manfaat yang banyak, al-ajilah, entah itu yang sekarang atau nanti di akhirat, ala wifqi, yang sesuai dengan yang datang di dalam ayat-ayat Al-Quran wal akhbar dan hadis-hadis, min sawabil amrad, daripada pahalanya orang yang sakit, wal mausib an-nazilah bil ajsam. Nah, di sini bahwasanya yang namanya penyakit ada dua, ada penyakit hati, ada penyakit dohir, ada penyakit badan, ada penyakit hati, atau penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Kalau penyakit rohani ini katanya, atau ruh ya, atau al-qalb, penyakit hati ini, katanya Habib Abdul Al-Haddad di sini, beliau menerangkan ini lebih bahaya. Lebih bahaya. Karena apa? Bisa merusak agama. Padahal yang namanya agama kalau sudah rusak, ini repot. Soalnya yang namanya agama ini nanti untuk kesempurnaan. Maksudnya apa? Kalau agamanya selamat, ya nanti di akhirat selamat, bahagia. Banyak yang enggak tahu ini, nanti akan dibahas seperti itu, akan dilanjutkan penjelasannya. Nah, kalau sementara kalau penyakit badan, ya, apa contohnya penyakit badan? Gudikan, terus apa lagi? Stroke, terus apa lagi? Sekarang kan macam-macam, diabetes, terus apa lagi? Apa? Apa lagi? Sakit hati, stres, apalagi cantengan, panuan, apalagi, ya wis itu. Contohnya itu katanya kalau penyakit badan itu, penyakit jasmani itu bahayanya di dunia dok. Di dunia, di saat di dunia, yang mana dunia ini ya waktunya sebentar, paling lama 100 tahun lah,
100 tahun selesai sudah, wis mati wis. Wis hilang. Ketika mati itu kan berarti penyakitnya waras kan. Ya kan? Penyakitnya sembuh sudah. Kalau dia sabar di kuburan enak dia. Pasti dosanya diampuni. Wis. Mek 100 tahun, ya kan? Setelah itu sudah enggak sakit lagi sudah. Sampai nanti masuk surga karena apa? Banyak daripada pahala-pahala yang disiapkan bagi orang yang sakit. Ini salah satu fadilah orang kena musibah, kena penyakit. Tapi enggak usah minta sakit ya, sebagaimana yang kemarin. Ya, kalau penyakit hati, ya ini bahaya. Ini. Jadi kalau sampai merusak agamanya, mempengaruhi agamanya, apalagi nyoba di dalam hadis itu, la yadkhul jannah man fi qalbi misqalu dzarrah. Ini maaf ya, ini saya bawa-bawa terus ini. Ini soalnya memang sangat sakral gitu. Apa namanya? Sangat apa ya? Menakutkan gitu loh. La yadkhul jannah man fi qalbihi misqalu dzarrah minal kibir. Enggak masuk surga orang yang di hatinya itu ada seberat biji sawi atau miskol, pokoknya atom. Seperti atom di hatinya itu daripada sifat kibir, sombong. Sombong sedikit enggak masuk surga loh ini. Baru penyakit hati banyak sih. Penyakit hati masih banyak. Nah, itu salah satunya saja kibir. Masalah kibir. Nah, padahal kalau di akhirat di neraka kasarannya itu satu hari seperti berapa tahun? 1000 tahun. Ya, bayangkan. Kalau di neraka satu hari berarti 1000 tahun. Wah. Ya lebih parah, pasti sakitnya lebih parah. Ya kan? Kalau di dunia sakit mungkin 100 tahun lah dia itu sakit, tapi semoga kita enggak ada yang sakit. Nah, itu pasti kalau di dunia selama dia itu masih ada kesempatan hidup, itu pasti sempat merasakan yang namanya tidur walaupun sakit. Meskipun tidurnya enggak enak. Tapi tetap bisa turu kan. Tapi kalau di akhirat ini di surga enggak bisa tidur. 1000 tahun disiksa terus. Nauzubillah min dzalik. Itu. Ini daripada apa perbandingan. Jadi sakit di dunia. Makanya itu, kalau kena sakit itu syukur. Ketika mungkin kesandung gitu, itu alhamdulillah itu dapat makom itu. Dapat untuk penebus dosa, enak kan? Di pokoknya sakit, alhamdulillah itu dapat pahala sudah, makomnya naik gitu. Jadi sebenarnya itu tadi, kalau kena musibah itu syukur aja, berarti diiling sama Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ada dosa yang terampuni dengan kalian kesandung, terus sakit, terus apa lagi? Apalagi kalau zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu kan kalau belum kena penyakit kulit, nah, yang mondok-mondok, kalau belum kena penyakit kulit itu berarti belum mondok katanya. Dulu itu. Ini semuanya sudah kena ini. Alhamdulillah. Faedahnya besar loh kalau kita pikir. Kena penyakit kulit ini, panuan, gudikan. Nah, itu yang mau pacaran jadi malu itu. Terus gak sido pacaran. Faedah minallah. Disyukuri. Kemudian summa inna amradul qulub, kemudian penyakit-penyakit hati. Lamma kanat, tatkala keberadaannya tersebut la tudrak, tidak bisa didapati bil hissi, dengan rasa. Ya, penyakit hati tidak bisa diketahui oleh 5 indera. Ya, penyakit hati enggak bisa dilihat enggak bisa dideteksi oleh 5 indera. Apa saja? Penglihatan, pendengaran, rasa, terus apa lagi? Penciuman terus penglihatan. Apa? Dia sebenarnya 5 itulah. Ini penyakit hati enggak bisa didapati. La tudrak bil hissi. Wala yajidul insanu laha alaman mahsusan. Dan manusia itu enggak mendapati untuk penyakit hati tersebut rasa sakit yang bisa dirasakan. Sombong itu enggak kena dirasakan. Iri hati itu enggak bisa dirasakan. Kecuali mungkin yang sakit hati atau patah hati. Itu sebenarnya bukan sakit itu. Saking stres titik lah. Mangan gak enak, padahal gak loro. Itu bukan penyakit hati itu.
nafsunya saking sakit itu. Ya. Kemudian kalau masalah ini karena bentar lagi pulangan, yang kenal perempuan-perempuan ini tobat ya, gak usah diungkap dengan nganu. Jangan ada yang pacaran, ditahan dulu. Nanti menisan pacarannya setelah akad nikah. Karena ya itu tadi, itu sakit hati aku. Ini bukan itu. Nah, kalau cinta kepada perempuan boleh apa tidak? Yang namanya cinta itu kan ada saja. Ya, disimpan. Ya, kalau cinta kepada perempuan disimpan, aja sampai ngelanggar. Jangan sampai melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis man ahabba wa katama famata fahuwa syahid. Barang siapa yang cinta kemudian disimpan, enggak berani melanggar syariat, kemudian meninggalnya syahid. Ya, bisa, enak kan? Makanya gak usah pacaran. Walaupun sakit hati itu kalau sampai meninggal insyaallah pokoknya enggak ngelanggar syariat syahid. Itu aja. Jadi ditahan. Ya, bukan itu tapi stres sebenarnya. Itu penyakit pikiran. Kemudian wala yajzul insan laha alaman mahsusan. Manusia enggak mendapati untuk penyakit-penyakit itu rasa sakit yang bisa dirasakan. Khafiyat yang sangat samar. Wa ta'assarul ilmu biha, dan sangat sulit untuk mengetahui dengan penyakit-penyakit hati tersebut. Wal wuqufu 'alaiha, dan berdiri atasnya, maksudnya mendeteksinya. Itu sangat sulit. Wa qalal ihtimamu laha, dan sangat sedikit perhatian untuk mendeteksi adanya penyakit-penyakit hati di setiap orang. Ya kan, kita kan enggak tahu. Kita ini kena penyakit apa ini? Kita kan enggak tahu. Yang sombong mungkin sebenarnya ada tapi gak merasa sombong. Yang sebenarnya ada iri di hatinya gak merasa iri. Ini macam-macam. Wada'ufatil inayah bitalabi mudawatiha wa ilajah, dan sangat lemahnya perhatian untuk mencari obat penyakit-penyakit hati tersebut. Wa ilajah, dan mengobati sama. Jadi perhatian untuk mencari obat penyakit hati ini memang sangat lemah. Sangat lemah. Hubud dunia ini sebenarnya penyakit hati. Jarang yang perhatian. Hampir enggak ada yang perhatian. Pasti mintanya kaya, ya itulah manusiawi, ya kan? Wahya kama qala al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Dan dia itu, penyakit hati itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu, kabarasin ala wajhi man la mir'atalah. Jadi Imam Ghazali memperumpamakan penyakit hati itu seperti adanya penyakit baros. Tahu baros? Tahu baros? Baros itu belang. Tahu belang? Putih. Bukan panu. Kalau panu itu baros yang ringan. Baros yang ringan tapi gampang obatannya. Ini apa namanya? Baros itu putih, seperti belang gitu. Kabarosin, seperti adanya baros ala wajhi, yang ada di wajahnya seseorang yang enggak memiliki kaca. Wa idza akhbarahu ghairu, apabila memberi kabar kepadanya orang lain bihi, dengan adanya penyakit baros, rubbama, kadang-kadang lam yusaddiqu, kadang-kadang enggak percaya. Iku lho kan kena belang. Di kau no, kan gitu kan. Inilah penyakit hati seperti itu. Kan aja sombong-sombong lu kan, aja metuek-metuek lek gini. Aku lu gak sombong. Kan gitu kan. Aja ngelanggar tok iku apa namanya? Nuruti hawa nafsu. Aku lu gak nuruti hawa nafsu. Kan seperti itu. Ini kan terkadang kita enggak tahu gitu. Gak oleh sombong-sombong. Gak, aku lu gak sombong, aku lu tawadhu. Tapi dikandani ngeyel. Bodoh. Itulah penyakit hati seperti itu. Ada Imam Ghazali, dokternya hati ini mengatakan seperti itu. Jadi penyakit hati itu seperti adanya baros yang penyakit belang pada orang yang enggak memiliki kaca, yaitu dikandani terkadang enggak kena. Itu. Nanas. Bro.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum wa aidan fal alamu wal uqubat allati warada al-wa'id biha ala al-amradil qulubi fid daril akhirati amara yastab'iduhu al-ghafiluna wa yarawnahu syai'an mutarakhiyan wa rubbama tashakkaku fihi wal iyadu billahi wa ta'imu fi salamati minhu wal khalasi bi khawatiri takhturu lahum min khawatiri raja'il kadhib min al-ightirari billahi wa man amani al-maghfirah wan najati min ghairi sa'i li dhalika fa min hadhihi al-haysiyati wa ashbahiha khafiyat amradul qulubi wa tamakkanat wa tahawana ghafiluna biha abatalat mudawatiha hatta rubbama qad ya'lamu ahaduhum bil maradi fi qalbihi awil amradi fala yahimmuhu dhalika wa la yalqa lahu balan walau alima bi maradin min jasadihi aw a'lamahu bihi ghairahu la azuma ihtimamuhu bihi wa ishtadda khawfuhu minhu wa harasa wal ijtihada fi mudawatihi wa mu'alijatihi wa sa'a fi dhalika bi kulli ma yumkinuhu yaqdiru alayhi wa sababu dhalika ma dzakarnahu min anna maradul qalbi la yudriku bil hissi wala yush'aru lahu bil alami fil hali wa anna uqubatil mau'uda biha alaihi ghaibatun wa waqi'atun ba'dal mauti wa fi daril akhirati wal ghafilu yastab'adul maut wa yastab'adu ma ba'dahu walau annahu aklun was taikinun li ilmin annal mauta akrabun ghalibun yantadiru kama qala alaihi salatu wassalam wa kama qala aidan salawatullah alaihi wasallamu al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru kadzalika. Wa aidan, dan begitu juga fal alam wal uqubat, maka penyakit-penyakit wal uqubat dan siksa-siksa allati yang waradal wa'idu, yang telah datang akan ancaman biha dengan al-uqubat, dengan ancaman-ancaman tersebut atau siksa-siksa ala amradil qulub, atas penyakit-penyakit hati fiddaril akhirah, di ad-daril akhirah. Amrun adalah suatu perkara yastab'iduhul ghafilun, itu adalah sesuatu yang sangat dijauhi oleh orang-orang yang lalai. Wa yarawnahu syai'an mutarakhiyan, dan menganggapnya, meyakini bahwasanya hal tersebut syai'an mutarakhiyan, sesuatu yang bisa ditunda. Gampang nanti aja. Itu. Jadi sombong itu seperti ini, hikit itu seperti itu. Contohnya apa namanya? Yakumul hasad fa innal hasada ta'kulun nar kama yakul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Contohnya. Hati-hatilah kalian dengan hasad. Apa itu hasad? Iri dengki. Iri dengki. Maka sungguhnya iri dengki tersebut sangatlah buruk. Karena apa? Fa'innah, maka sungguhnya yang namanya iri itu bisa memakan atau menghabiskan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana api itu bisa membakar akan kayu bakar. Itu contohnya hasad. Itu. Iri dengki. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Ini al-ghafilun dengan hal seperti ini dijauhi, gak ngereken. Bayarun syai'un mutarakhiyan, itu menganggapnya sesuatu yang bisa ditunda. Insyaallah nanti waras-waras dewi kok. Itu. Wa rubbama tashakkaku fihi, kadang-kadang mereka itu malah ragu di dalam hal tersebut, di dalam perkara akan siksa bagi orang yang memiliki penyakit hati. Wal iyadzubillah, dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Au tami'u fi salamati minhu wal khalasi bi khawatirin, atau bi khawatira takhturu lahum min khawatir raja wal al-kadzib. Atau terkadang mereka itu tamak di dalam keselamatan. Tamak maksudnya apa? Menginginkan
betul-betul malah menganggap dia itu selamat dari penyakit hati. Wal khalasi, dan dia itu bersih daripada khawatir, bisikan-bisikan takturu yang terbesit lahum untuk mereka, min khawatir raja'il kadhib, daripada bisikan-bisikan atau besitan hati atau bisikan hati, ar-raja tentang mengharap rahmatnya Allah SWT, al-kadhib yang tertipu, yang bohong, minal iqtirari billah, daripada tertipu dengan Allah, wa min amanil maghfirah, dan daripada angan-angan pengampunan, wan najah, dan keselamatan, min ghairi sa'yin, dengan tanpa berusaha untuk membersihkannya, untuk mengobati penyakit hati. Ini. Jadi yang namanya penyakit hati itu ada hukumannya, dosa, ya. Makanya itu kalau di dalam tasawuf itu, makanya ulama-ulama ahli tasawuf itu lebih mengutamakan akan ihsan, apa namanya yang kemarin itu masalah memperbagusi amal. Begitu juga untuk mengobati penyakit-penyakit hati itu lebih utama mereka, orang-orang ahli tasawuf itu. Jadi membersihkan hati mereka itu lebih utama, itu utama. Itu. Kemudian famin hadhil haisiyat, dan dari segi ini wasbahya, dan yang menyerupainya, khafiyat amradul qulub tamakkanat, maka akan samar penyakit-penyakit hati tersebut dan menetap. Jadi orang yang enggak peduli dengan penyakit hati ini samar di dalam hatinya. Jadi sombong, iri dengki, hasud, kemudian hubud dunya, medit, apalagi walhasil penyakit hati yang macam-macam itu, kalau dia itu enggak ada keinginan untuk mengobatinya, ya samar. Dalam dirinya itu samar, kemudian menetap. Itu. Wa tahawanal ghafiluna biha, dan menganggap remeh itu orang-orang yang ghaflah biha dengan penyakit-penyakit hati. Wa batalat mudawatuha, dan batal pengobatannya. Hatta rubbama qad ya'lamu ahdun bil marad fi qalbihi awil amradi fala yuhimmu dzalik. Kadang-kadang ada salah satu dari orang-orang ghaflah itu tahu dengan penyakit yang di dalam hatinya atau penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya, maka dia tidak memperhatikan hal tersebut. Wala yalqalahu balan, tidak memperdulikan keadaannya. Walau alima bimaradin fi jismihi, tapi seandainya dia mengetahui suatu penyakit di badannya, au a'lamahu bihi ghairu, atau memberitahunya orang lain, la azuma ihtimamuh, pasti akan besar, akan perhatiannya orang tersebut dengan penyakitnya, penyakit dohirnya, penyakit. Ini contohnya, kalau dikasih tahu masalah kibir, kon ku ojo kibir, ini bacaanmu banyak yang salah dalam Al-Quran, kemudian irimu terlalu besar, hubud dunianya nganu, ya itu manusiawi, itu gak penyakit hati, itu memang manusiawi itu. Biasanya kan ada yang seperti itu. Nah, jadi ini menetap. Tapi ketika dicek, ada cek apa namanya, diabetes, darah tinggi, terus apa lagi, kolesterolnya sampean ini tinggi ini 350, itu bingung wis. Atau diabetesnya 500, ini bingung wis. Kesana kemari. Tapi kalau dikasih tahu penyakit hati, enggak tanggap sama sekali, meremehkan. Nah, ini bahaya. Ini yang dimaksud oleh Al-Habib Abdul bin Al-Haddad. Wa au a'lamu bihi ghairu la adma ihtimamu washtadda khaufu, dan sangat takutnya minhu dari penyakit badan. Wa harasa, dan dia itu sangat berkeinginan atau tamak, wajtahada, dan berusaha betul fi mudawatih, di dalam mengobati penyakit badannya, penyakit zahirnya, wa mu'alajatihi, dan mengobatinya, wa sa'yin fi dzalik, dan berusaha untuk mengobatinya, bi kulli ma yumkinu yaqdir alaih, sekira memungkinkan dan mampu untuk mengobatinya. Wa sabab dzalik ma dzakarnahu, dan sebab hal tersebut adalah apa yang telah kami sebutkan, katanya Habib Abdul Al-Haddad, min anna maradul qalbi la yudrak bil hissi, bahwasanya penyakit hati itu tidak bisa didapati dengan indera, dengan 5 indera, enggak bisa diketahui.
Wala yush'aru lahu bi'alamin fil hal, dan tidak bisa dirasakan dengan rasa sakit di waktu tersebut. Sakit hati ini yaitu tadi nggak ada yang kroso. Ini kan nggak ada yang kroso kan. Kalau mungkin gak sebenarnya aku bebas dari penyakit hati. Kalau bebas dari penyakit hati ya berarti insya Allah mimpi Nabi terus. Ada salah satu itu mengatakan dulu itu muridnya Habib Umar, kalau belum mimpi Nabi berarti hatinya masih kotor. Nah, ini kalau kita ini yang belum mimpi Nabi banyak berarti kotor. Banyak yang kotor ini harus dibersihkan ini. Tapi ya memang nggak tahu gitu loh. Kita nggak ada yang tahu. Kita ini sakitnya apa gitu. Subhanallah. Kemudian wa annal uqubati al mau'uda biha alaihi ghaibah, dan siksa-siksa yang telah dijanjikan dengan penyakit-penyakit hati, orang yang terjangkit penyakit hati atasnya ghaibah, itu tidak nampak. Belum nampak. Wa waqi'atun, dan akan terjadi setelah meninggalnya, wa fid daril akhirah, ketika setelah kiamat. Wal ghafil yastabidul mauta, orang yang ghaflah itu menjauh betul dari kematian. Wastabidu ma ba'dahu, dan orang yang ghaflah itu menjauh dari apa-apa yang setelah meninggal. Walau annahu aqala wastaiqana la alima annal mauta aqrabu ghaibin yuntazar. Dan seandainya dia itu berakal dan betul-betul meyakini, sungguh dia itu akan mengetahui bahwasanya yang namanya mati itu adalah sesuatu yang paling dekat di alam gaib yang dinanti-nantikan. Itu. Maksudnya apa? Aqrabu ghaibin yuntazar. Al-ghaib itu kan sesuatu yang enggak nampak. Ghaib itu ma ghaba anil uyun. Al-ghaib ma ghaba anil uyun, sesuatu yang tidak nampak dari mata. Dan yang paling dekat itu adalah mati. Setelah mati apa? Barzakh. Setelah barzakh apa? Nanti yaumul qiyamah. Setelah itu apa? Yaumul ba'ats. Kemudian al-hasyar, kemudian mizan, kemudian hisab, siratal mustaqim, al-jannah awin nar. Itu panjang kan? Yang paling dekat apa? Al-maut. Dan semuanya pasti merasakan yang namanya mati. Pasti semuanya sudah. Enggak akan ada yang hidup selama-lamanya ini. Ya kan? Ini. Jadi aqrabu ghaibin yuntazar. Orang-orang yang ghaflah itu mereka enggak menganggap atau enggak ada pikiran untuk mati. Kepinginnya hidup selama-lamanya. Itu. Terutama orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu dia itu yatamannaunal maut, yatamannaunal hayata fid dunya abadal abad. Orang-orang kafir itu berangan-angan kepingin hidup selama-lamanya. Soalnya tahu nanti orang-orang kafir nanti setelah mati wis soroi wis. Kayak gitu dok. Padahal ya di dunia cuma berapa tahun. Ya, ini. Kemudian kama qala sallallahu wasallam wa kama qala aidan salawatullahi alaihi wasallamuh, dan sebagaimana dikatakan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannah aqrabu ila ahadikum min syiraki na'li. Surga itu lebih dekat untuk salah satu dari kalian daripada tali sandalnya. Wanar kadzalik, dan neraka seperti itu juga. Dekat. Maksudnya apa? Ya itulah, dekatnya itu seperti itu. Jadi kita saking nggak tahu, jadi seakan-akan jauh. Padahal itu ya dekat. Nanti kalau di surga ya abadal abad, 1 triliun tahun contohnya. Masuk surga ya abadal abad, 1 triliun tahun lebih. Bayangkan. Kita kan di dunia 100 tahun contohnya, itu kan seperti lama kan. Mungkin seperti lama. Tapi di surga itu 100 triliun tahun, itu lebih. Abadal abad. Jadi enggak ada apa-apanya. Nah, makanya itu al-jannah awin nar itu sebentar lagi, katanya seperti itu. Sebentar lagi. Itu dekat sudah. Makanya di dunia ini wis buat untuk celengan akhirat, ya. Yang namanya di dunia itu untuk bekal di akhirat. Ya, jadi nanti kalau diterangkan di dalam kitab Sabul Izzikar, Ustaz Abdul Hamid nanti, itu kan yang namanya manusia itu akan melewati berapa fase? 5 ya, 5 fase. Itu yang
tersebentar atau yang paling sebentar itu adalah di dunia. Paling sebentar di dunia. Paling sebentar di dunia. Tapi di dunia ini adalah penentu nanti kita ke neraka atau ke surga. Makanya. Jadi di dunia ini adalah umur yang tercepat atau fase kehidupan yang tercepat. Tapi sebagai penentu. Nah, karena yang tercepat tapi sebagai penentu ya usahakan maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Itu. Ini. Mumpung ada nafas. Mumpung masih ada kesempatan. Ini masa-masa emas sekalian gunakan sebaik mungkin. Cek enggak nyesal mburi. Ini maksimalkan. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa ankum wa amradul qulub katsira wa min akhdariha wa adarriha asyakku fid dini wa iyadu billahi wa minha dha'ful imani billahi wa rasulihi wa daril akhirah wa minha mura'atul khalqi bi ta'atillah wal kibru ala ibadillahi والشح والبخل والحسد والحقد والغش للمسلمين ومحبة الدنيا والحرص عليها وطول الأمل ونسيان الموت وغفلة عن دار الآخرة وترك العمل لها إلى غير ذلك من أمراض القلوب وعلالها ولما كانت قلوب في حكم الاحتجاب عن الحس وليس لأمراضها ألم يدرك بالآلات ظاهرة تعين على الآكل الذي يهمه أمراض دينه وسلام آخرته أن يسعى في تعرفه ويحرص على طلب الوقوف عليها حتى يأخذ في علاجها ومداوتها من قبل أن يفاجئه الموت ويصير إلى ربه فيلاقاه بقلب غير السليم فيخسر به ويهلك مع الهالكين. Wa amradul qulub katsirah. Penyakit-penyakit hati itu banyak katanya betulan hadat. Wa min akhtariha wa adarriha, dan paling bahayanya dan yang paling membahayakan adalah asyakku fiddin, yaitu ragu di dalam agama. Ragu di dalam agama. Makanya orang-orang awam itu sangat bahaya terkadang. Semua agama benar. Ini semua agama benar katanya. Sudah ini sesatnya. Nah, nanti ada juga saya pernah dengar itu ya naudzubillah min dzalik, itu mengatakan ya agama-agama itu semuanya tujuannya ke surga, cuma jalannya beda-beda. Dan semuanya walaupun beda agama bisa masuk surga katanya. Inilah liberal ini, sudah sesat ini. Inna dina indallahil Islam, sudah selesai. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama itu adalah Islam. Di sisi Allah SWT adalah Islam. Selesai sudah. Nah, ini kok ono-ono ai ternyata. Nah, kalau yang lain-lainnya itu mungkin ada juga. Maksudnya beda bahasa. Mungkin beda bahasa. Itu. Nah, itu. Mungkin beda bahasa. Kalau orang-orang dulu itu sebelum Islam datang itu bagaimana? Ya, satu adalah mengatakan itu kan fatrah. Ada juga yang mengatakan itu kan Islam itu apa? Artinya Islam itu apa? Pasrah. Kan mereka kan pasrah kepada Sang Pencipta dan meyakini adanya Sang Pencipta. Itu tapi enggak usah dibahas itu. Itu bahaya pembahasannya itu. Ya, walhasil seperti itu. Ya. Jadi asyakku fiddin. Ragu di dalam agama. Jadi hati-hati ini. Ini orang-orang awam itu terkadang ada keraguan-keraguan seperti ini, mengatakan pokoknya semuanya itu podo wae, agama itu podo wae. Pokoknya api ya wis, insyaallah mlebu surga lho wis. Ya, ini banyak yang mengatakan seperti ini, banyak loh orang-orang awam. Kita harus siap ketika ada orang mengatakan seperti ini ya apa? Ya, langsung jawab di dalam Al-Qur'an, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah SWT Islam. Lalu wong baik di dunia walaupun itu non muslim gimana? Ya sudah, itu ada, dia mungkin dimakmurkan di dunia.
dimakmurkan di dunia. Setelah itu ya sudah dibakar nanti. Jadi kayu bakar neraka selesai. Itu. Makanya itu nikmat yang tertinggi itu adalah al-hidayah, al-Islam. Ya. Nikmat tertinggi itu adalah Islam. Jadi kalian Islam ini memiliki kenikmatan yang tertinggi. Jadi kalau dibandingkan ada orang yang memiliki rumah besar, mobilnya banyak, HP-nya berjajar-jajar, perusahaannya di mana-mana, istrinya banyak. Itu bukan nikmat terbesar itu. Itu nikmat yang terendah. Nikmat terendah malah itu. Dan nikmat yang terbesar adalah al-Islam. Jadi kalian itu mendapatkan ranking 1 daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada yang mengatakan al-afiyah. Ada juga yang mengatakan yaitu dijadikannya umatnya Nabi itu adalah nomor yang kedua. Dijadikan umatnya Nabi ini adalah yang nomor 2. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena saking besarnya keistimewaan daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Asyak fiddin wal iyadu billah. Wa minha, dan diantara penyakit-penyakit hati, da'ful imani billah, lemahnya iman, lemahnya kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya. Wa daril akhirah, dan lemahnya keyakinan terhadap daril akhirah. Na'udzubillah min dzalik. Wa minha, dan diantara penyakit hati, mura'atul khalq bi ta'atillah, yaitu riya, kepingin dilihat oleh makhluk dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kibir ala ibadillah, sombong, merasa besar, merasa lebih mulia atas hamba-hamba Allah. Wasyuhu, kikir, wal bukhul, dan medit, sama pelit. Wal hasad, iri, wal hikid, dengki. Wal gish lil muslimin, menipu terhadap orang-orang muslim. Wa mahabbatud dunya, cinta terhadap dunia. Wal hirsu 'alaiha, tamak terhadap dunia. Wa tulul amal, dan panjang angan-angan atau terlalu banyak bermimpi. Wa nisyanul maut, melupakan kematian. Wal ghafla ani daril akhirah, lalai dari daril akhirah. Wa tarkul amal laha ila ghairi dzalik min amradil qulub wa ilaliha, dan penyakit-penyakitnya. Walamma kanatil qulubu fi hukmil ihtijab, dan tatkala ada keberadaan hati-hati itu fi hukmil ihtijab, di dalam hukum tertutupi, anil his, daripada indra, 5 indra. Maksudnya apa? Yang namanya hati itu kan enggak nampak. Hati itu tidak nampak, tidak bisa dilihat atau tidak bisa diketahui oleh 5 indra. Walaysa li amradhiha alamun yudrak bil alati dhahirah, dan tidak ada untuk penyakit-penyakit hati tersebut suatu penyakit yang bisa dideteksi atau didapati dengan alat-alat yang nampak. Yang namanya kibir itu nggak bisa dideteksi oleh mikroskop, kata seperti itu. Oh iki nganu iki, apa namanya, penyakit hati ini parah iki, wis ireng iki. Ini nggak bisa diketahui, nggak bisa dideteksi oleh dengan alat-alat yang nampak, mikroskop atau apa. Oh iki sombongnya wis melebihi dosis iki, wis apa, tegangan tinggi, iki wis apa namanya, buktine apa, hipertensinya wis dhuwur. Ya, itu enggak bisa. Ta'ayyana 'alal akil, maka akan ta'ayyana memberikan perhatian khusus atas orang yang berakal, alladzi, yang yuhimmuhu atau yuhimmuhu amru dinihi, yang mementingkan perkara agamanya, atau perkara agamanya itu adalah suatu kepentingan pokok baginya. Wa salamatu akhirati, dan keselamatan akhiratnya apa? An yas'a, untuk berusaha fi ta'arufi, untuk mengenali penyakit-penyakit hati yang ada di dalam dirinya. Wa yahrisu 'ala talabil wuquf 'alaih, dan tamak untuk mencari akan pemberhentian atas penyakit-penyakit hal tersebut, penyakit-penyakit hati. Hatta ya'khudha fi ilaja, ala talabil wuquf 'alaiha, untuk mendeteksinya samanya. Hatta ya'khudha fi ilaja, sehingga dia itu mulai untuk mengobati penyakit-penyakit hati. Wa mudawadha min qabli an yufaji'ahul maut, sebelum datang secara tiba-tiba kepada dirinya al-mautu, akan kematian.
wa yasira ila rabbih, dan dia akan kembali kepada Tuhannya. Fa yalqahu biqalbin ghairi salim. Kalau enggak gitu dia akan bertemu dengan Allah SWT dengan hati yang tidak selamat. Maksudnya apa? Masih ada penyakit hati. Padahal yang nanti selamat maksudnya tidak masuk neraka itu adalah qalbun salim, yaitu hati yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Itu. Jadi orang yang nanti bisa sampai ke surganya Allah SWT, mendapatkan ridhonya Allah SWT adalah hati yang selamat. Yang selamat dari penyakit-penyakit hati. Itu. Karena hati enggak mungkin, karena hati masuk hati ono setruki kan enggak mungkin. Yaitu penyakit-penyakit hati tersebut. Wa yakhsara wa yahlika ma'al halikin. Maka dia akan rugi dan binasa bersama orang-orang yang binasa. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum أتعرف الأمراض القلوب ويستدل عليها بالآلامات والأمارات الظاهرة التي تخبر عنها وتعرف بوجودها وهي كثيرة من أظهارها التكاسل عن الطاعات وتثاقل عن فعل الخيرات والحرص على شهوات الدنيا وشدة الميل إلى لذتها ورغبة في إمارتها وطول البقاء فيها وأشبه ذلك من أحوال هذه الغفلة وأوصاف المعرضين عن الله تعالى فإذا ظهر له من أمثال هذه العلامات ما يعرف به مرض القلب وجب عليه أن يسعى في مداواته ومعالجته وأبلغ الطرق في ذلك وأقربها إلى حصول القصد من ذلك أن يطلب شيخا عالما عارفا من أهل القلوب والسرائر فإن لم يجده فآخا صالحا صحا يستعين برأيه وإشاراته في تعرف أمراض قلبه ومداواتها فإن لم يظفر به كما هو الغالب من أحوال أهل الزمان من قلة المعاونين على الحق والخير فعليه بكتب أئمة هذا الشأن التي ألفوها في وصف أمراض القلوب وتعريف الطرق إلى مداواتها وأجمع الكتب المؤلفة في ذلك وأنفعها كتاب إحياء علوم الدين سيما ربع المهلكات منه فإنه مؤلف بالقصد في معرفة أمراض القلوب وطرق إلى معالجتها وعلاماتها الدالة على وجودها وقوتها وضعفها إلى غير ذلك ولكن ليست الكتب تنزل في حصول المقصود منزلة الشيخ العارف والأخ الصالح ولكنها حيلة من فقدهما وتعذر عليه والله تعالى يعين الطالب على قدر همته وصدقه وحسن رغبته وهو سبحانه ولي المعين. Utu'rafu amradul qulub, dan diketahui penyakit-penyakit hati, wa yastadillu 'alaiha, dan bisa diketahui bukti-bukti adanya atau terdeteksinya penyakit-penyakit hati tersebut bil alamat, dengan tanda-tanda, wal amarat sama. Nah, itu al-amarah ya. Beda dengan al-ammarah. Kalau ammarah itu dari kata amir, amirun, yaitu memerintahkan. Kalau amarah mimnya tidak ditasdid, itu artinya al-alamah, yaitu tanda-tandanya. Jadi penyakit-penyakit hati itu ada tanda-tandanya. Allati, yang tukhbiru anha, yang mana tanda-tanda tersebut mengabarkan darinya, dari penyakit-penyakit hati. Wa tu'arifu biwujudiha, dan mengenalkan, memberitahukan adanya penyakit hati. Wahya katsira, dan dia itu banyak. Maksudnya tanda-tanda orang yang terkena penyakit hati itu banyak, ada tanda-tandanya. Wa min azhariha, dan paling munculnya, paling nampaknya orang yang terkena penyakit hati, satu at-takasul anit taat, malas dari ketaatan. Kongkon salat malas, jamaah malas, tangi bengi malas, taklim malas. Apa mana? Mutalaah malas, lek mangan semangat. Ini wis itu penyakit hati itu. Berarti ada penyakit hati itu. Wattasakul an fi'lil khairat, dan merasa berat daripada mengerjakan kebaikan. Wal hirsu ala syahwatid dunya, dan tamak daripada syahwat-syahwat dunia. Dan mutalaah ngepres atau taklimnya telat-telat. Tapi lek kongon mangan disi marini kari. Imbone paling akeh. Wal hirs ala syahawatid dunya wa syiddatul mail
dan sangat condong kepada kelezatan-kelezatan dunia. Warragbati fi imaratiha, dan berkeinginan betul di dalam memakmurkan dunia. Wa tulil baqa'i fiha, dan senang untuk kekal di dunia, gak gelem mati. Maksudnya gak siap-siap untuk mati. Wa asbahi dzalik, dan yang menyerupai hal tersebut min ahwali ahlil ghaflah, daripada keadaan-keadaan ahlil ghaflah. Wa usafil mu'ridin, dan sifat-sifatnya orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dhahara lahu min amsali hadhil alamat ma ya'rifu bihi maradul qalbi wajaba alaihi an yas'a fi mudawatiha wa mu'alajatihi. Maka apabila nampak baginya daripada contoh-contoh tanda-tanda ini, yaitu yang kira-kira bisa mengenali dengan tanda tersebut penyakit hati, maka wajib untuk berusaha diobati. Ya, ini jadi kalau wis merasa males, itu berarti penyakit hatinya kumat, kambuh itu. Itu harus diobati. Nyapu itu diniati berseni jeding itu. Kalau timbul males tersebut jangan dibuat ngelamun. Nah, ini nanti ngelamun jadinya kepingin muli nanti. Gak kerasan. Ini kalau nggak kerasan langsung khidmatnya digetno itu. Sing nggak kerasan itu getno khidmatnya. Mungkin nyapu nih tapi bersih. Jedingi diberseni. Jedingi wis bersih kabeh. Terus kamarnya, kelasnya wis gak ono sing perlu nganukan. Itu baju-bajunya orang yang atau temannya yang kira-kira nggak disukai umbano pisan itu untuk membersihkan hati. Insyaallah sembuh itu. Wa ablagu turuq fi dzalik wa aqrabuha ila husulil qasd min dzalik, dan paling bisa menyampaikan jalan ablagu turuq, yaitu jalan yang bisa menyampaikan di dalam hal tersebut, mengobati penyakit tersebut, wa aqrabuha, dan paling mendekatinya ila husulul qasd, untuk didapatkannya tujuan dari hal tersebut, hendaknya an yatluba lahu syaikhan, hendaknya dia mencari guru, aliman yang alim, arifan yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, min ahlil qulub was sarair, dari ahlil qulub was sarair, orang-orang yang terbuka akan mata hakikatnya, itu, mata batinnya terbuka. Sama seperti Habib Abdul Al-Haddad ini kan masyhur kan, beliau kan nggak bisa melihat, itu mulai kecil nggak bisa melihat, bukan dari lahir ya kan, beliau terkena penyakit cacar, ada yang mengatakan terkena penyakit cacar sampai nggak bisa lihat. Ini Habib Abdul Al-Haddad. Tapi beliau mata batinnya terbuka, jadi ketika main sama teman-temannya itu beliau nggak bisa melihat sudah. Nah, itu sama teman-temannya digoda. Itu ayo uber-uberan, itu ada lubangan itu. Jadi yang lainnya loncat, ini Habib Abdul Al-Haddad ini juga loncat. Jadi pas pokoknya loncat ini beliau loncat gitu. Ini mulai kecil. Mata batinnya terbuka itu. Barokahnya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Ini. Jadi memang enggak satu zaman ya, Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar ini kan lama jauh sudah. Itu kan siapa uminya Habib Abdullah, ketika tahu Habib Abdullah ini kena sakit cacar parah ini, dibawa ke makomnya Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, kemudian bilang, ya Allah, barokahnya Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, kalau anak ini dapat tahu, maksudnya dapat sir atau nanti bisa bermanfaat, semoga besok ini tetap. Kalau besok atau akhir hayatnya ini wis gak memberikan manfaat, maksudnya sudah lebih baik meninggal. Aku gak tega lihat kondisinya yang seperti itu. Jadi awalnya kondisinya lahir dalam keadaan gak buta, kena penyakit tersebut sampai buta. Akhirnya ditaruh di situ malam-malam ini, ditinggal sama uminya. Paginya didatang itu masih hidup dan agak seger. Nah, ini ada ciri-ciri sehat ini. Akhirnya dibawa. Akhirnya dapat barokahnya Habib Abdullah Al-Idrus dibawa sampai beliau mendapatkan gelar Qutbi sampai 40 tahun. Ada yang 50 tahun. Itu. Ada yang mengatakan barokahnya Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Sekarang kita mondok di pondoknya Al-Idrus. Ini kenikmatan besar ini. Nah. Jadi cara untuk mengobatinya yaitu apa? Mencari guru yang alim arif min ahlil qulub was sarair. Fa'lam yajidhu, kalau enggak mendapatinya fa akhun sholihan,
yaitu mencari saudara atau teman yang soleh, nasihan, yang memberi nasihat. Yasta'inu bi ra'yihi wa isyaratihi fi ta'arrufi amradi qalbihi wa mudawatiha. Yang bisa menolong dengan, yaitu meminta tolong dengan pendapatnya dan isyarat petunjuknya di dalam mengetahui atau mengenali penyakit-penyakit hatinya dan mengobatinya. Itu. Jangan kalau mencari teman tapi yang jangan syukur-syukuran teman, pokoknya teman kok nasihat cocok ini. Terkadang kita yang dipilih itu yang mendukung kita. Kalau kita maksiat didukung. Ini terkadang tambah disenangi. Tapi kalau yang teman yang ada yang negor, ojo pacaran, kita itu sih fokus taklim. Ini tambah wis gak cocok iki. Koyo gak tau nom. Ini waduh repot ini. Ini kan terkadang kita kan milih-milih yang seperti itu. Milih yang kalem-kalem. Rahmatnya Allah itu luas. Senengannya yang dibuat dalil itu. Ini. Jadi akhon salam apa itu dalam makalah itu sadiquka man sadaqaka la man sadaqak. Temanmu itu adalah teman yang berkata benar kepadamu, bukan yang membenarkanmu. Nah, yang membenarkanmu itu sebenarnya nanti akan saling tuntut-tuntutan itu nanti. Di akhirat itu nanti saling menuntut. Aku seru salah kok dadakno kok gak dibetulno. Itu nanti tuntut-tuntutan. Makanya kalau ada orang yang temanmu yang membenarkan, maksudnya berkata benar, kon salah kon. Wis njaluk sepuro. Itu teman-temanan itu. Itu teman sejati. Itu. Fa illam yadfar bih, maka kalau enggak bisa mengambil keuntungan dengannya, maksudnya enggak bisa. Kama huwal ghalib, sebagaimana umumnya min ahwali ahli zaman, daripada keadaan-keadaan penduduk zaman tersebut, min qillatil muawinin, dari sedikitnya saling tolong menolong, alal haq wal khair, atas kebenaran dan kebaikan. Fa alaihi, maka wajib atasnya untuk memutalaai, mempelajari kutubi a'immati hadzal sya'an, kitab-kitabnya imam-imam tentang keadaan ini, allati yang allafuha, yang ulama-ulama tersebut telah mengarangnya, fi wasfi amradil qulub, di dalam mensifatkan penyakit-penyakit hati, wa ta'rifit turuq ila mudawatiha, dan mengenalkan, memberitahu jalan-jalan untuk mengobati penyakit-penyakit hati tersebut. Wa ajma'ul kutubil mu'allafa fi dzalika wa anfa'uha kitabu Ihya Ulumuddin. Katanya Abdullah, dan paling mengumpulkan daripada kitab-kitab yang dikarang di dalam hal tersebut dan paling bermanfaat adalah kitabnya Imam Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Siyama terutama Rubu'ul Muhlikat. Rubu'ul Muhlikat, karena yang namanya Ihya Ulumuddin itu terbagi menjadi 4. Ada Rubu'ul Ibadat, Rubu'ul Ibadat, Muamalat, Muhlikat, Jinayat. Itu. Dari di dalam kitabnya Imam Ghazali, Ihya itu. Juz 1 sampai 4. Itu. Nah, ini Rubu'ul Muhlikat insyaallah juz 3 ini. Siyama Rubu'ul Muhlikat. 1/4 tentang kan rubu aja. 1/4. Jadi yang Rubu'ul Muhlikat. 1/4 yang membahas tentang muhlikat, tentang penyakit-penyakit hati. Fa innahu mu'allafun bil qasdi fi ma'rifati amradil qulub wat turuq ila mu'alajatiha. Maka sungguhnya kitab Ihya itu dikarang dengan tujuan mengetahui penyakit-penyakit hati dan jalan-jalan untuk mengobatinya. Wa alamatiha adalla ala wujudiha, dan tujuannya adalah mengetahui tanda-tanda penyakit hati yang menunjukkan adanya tersebut. Wa quwwatiha wa dha'fiha ila ghairi dzalik, dan kuatnya wa dha'fiha ila ghairi dzalik, sampai hal itu, sampai selain hal itu. Walakin laisatil kutub tunazzilu fi husul maqsud manzilat asy-syekh al-arif wal akh as-salih, walakinnaha hilatu man faqadahuma wa ta'adzara alaihi. Wallahu ta'ala yu'inu talib ala qadri himmati wa sidqi wa husni ragbati wa huwa subhanahu wa al-waliyyul mu'ayyan. Dan tidaklah kitab-kitab tersebut menurunkan di dalam yang dituju daripada kedudukan Syekh Al-Arif wal Akh Shalih. Maksudnya yaitu tadi. Memang di dalam kitabnya Imam Ghazali itu betul-betul lengkap tentang
penyakit-penyakit hati. Ya nanti ya semoga suatu saat kita bisa mengaji dan mengkaji kitab Ihya. Tapi memang ada itu dulu Habib Asad di Tanjung sampai sekarang itu kitab Ihya. Semoga semuanya juga diberi rezeki untuk bisa mempelajari kitab Ihya, amin. Itu. Ini memang apalagi terutama masalah babul hati, babul rubul muhlikat ini sangat dalam ini. Sangat mendetail. Terkadang kita enggak tahu ternyata itu adalah penyakit hati. Itu memang betul-betul ada. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma